Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah pertemukan kita lagi pada majelis rutinan untuk mengkhatamkan kitab Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaitan yang ditulis oleh guru mulia kita Fadilatul Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau adalah salah seorang ulama bermanhaj salaf dari Kafru Syekh Mesir. Kitab ini dikhususkan beliau untuk membahas seluk-beluk tata cara pengobatan ruqyah syar'iyyah dan metode pengeluaran jin dari tubuh manusia yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ini amat sangat penting kita pelajari, khususnya di persyarikatan kita tercinta di Muhammadiyah ini. Jangan sampai kita selaku umat yang mengusung dan menjunjung tinggi ketauhidan kita, menjunjung tinggi semboyan kita kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi ketika ada saudara-saudari kita yang kena santet, kena gangguan kesurupan, justru malah manggil dukun ebek. Alhamdulillah. Makanya ini amat sangat penting untuk kita pelajari bersama, khusus bagi para pemuda komando kesiapsiagaan Muhammadiyah atau Kokam. Jangan sekali-kali menggunakan ilmu-ilmu kekebalan untuk membela Islam, karena Islam tidak membutuhkan cara-cara batil untuk membelanya. Karena ilmu kebal salah satu dari metode-metode setan untuk menggelincirkan manusia, apalagi pakai raja. Insya Allah pada kesempatan yang mendatang kita akan membahas khusus membedah seluk-beluk ilmu kebal dan juga bahaya keris-keris yang dikeramatkan. Kita Nusantara, kita Pancasila, kita cinta juga budaya leluhur kita. Tetapi ingat, dalam Islam pun ada kaidah khusus mana budaya yang boleh dilestarikan dan mana yang harus diwaspadai. Paham di sini? Paham lah insyaallah. Kemarin kita sudah membahas banyak tentang cara-cara metode meruqyah yang sesuai syariat Islam, baik meruqyah diri sendiri maupun meruqyah orang lain. Sekarang kita akan menjelaskan kepada antum semua yang hadir. Alhamdulillah, syukurukum bijazilatis syukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha antum yang sudah jauh-jauh datang ke sini, menyempatkan waktu untuk hadir di Salahuddin. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi ilmu kita semuanya. Nah, bagi yang masih protes apalagi nunggu di rumah sambil nunggu streamingan, wah, kapan-kapan bisa mampir ke Sokaraja. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara-cara terlarang, metode terlarang dalam mengobati orang kesurupan, jin dan sihir dari tubuh manusia. Yang di sini jangan buka streaming ya, yang jadi teman Facebook saya jangan ada yang buka streaming karena itu mengganggu sinyal. Cukuplah di sini kita bertatap muka. Ini sekarang tersebar sekali cara-cara batil, cara-cara yang betul-betul sangat terlarang untuk mengeluarkan jin dari tubuh manusia. Apalagi sekarang nama ruqyah sedang booming-boomingnya, lagi di atas daun. Sekarang apa-apanya berkedok ruqyah. Sampai dulu hipnotis yang berseberangan dengan ruqyah pun sekarang mau berafiliasi dengan ruqyah, padahal beda sekali. Tenaga dalam yang berlawanan dengan ruqyah pun sekarang mau ikut-ikutan menggunakan embel-embel ruqyah. Nah, kemarin kita sudah bahas
tentang arti ruqyah. Saya mau merujuk dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan baru. Ruqyah apa artinya? Nah, itu secara bahasa, secara istilahnya apa? Bagus. Bacaan-bacaan yang bersumber dari Quran dan Sunnah atau doa-doa yang tidak berseberangan dari keduanya untuk mencapai kesembuhan dan menggapai perlindungan Allah. Ini definisi yang kita rangkum dari berbagai pendapat ulama. Sudah sifatnya jami' dan mani'. Jami' mani' sudah. Ini yang paling paten insyaallah. Dan ruqyah bagian dari doa. Nah, kira-kira tenaga dalam masuk dalam ruqyah apa enggak? Nah, tenaga dalam semua orang juga bisa tiap pagi di kamar mandi. Itu apa kalau bukan tenaga dalam? Tapi tenaga dalam yang dimaksud di sini adalah yang menyerap energi-energi alam dengan tarik nafas, simpan tangan, simpan di perut. Nah, ini sudah pernah kita bahas lumayan detail di Facebook. Nah, ini tidak bisa kita gabungkan dengan ruqyah, karena ruqyah harus ada yang namanya bacaan, bukan hanya gerak-gerakan, bukan hanya tarik nafas, buang nafas. Ya, paham di sini? Syarat ruqyah apa aja? 3 kemarin yang diijma'kan oleh ulama. Harus menggunakan Al-Quran, nama-nama Allah, sama sifat-sifat. Contohnya gimana? Ruqyah menggunakan asma dan sifatnya Allah, atau sifatnya Allah dulu lah yang dicontohkan Rasul. Betul. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta asyafi. Asyafi itu salah satu dari sifatnya Allah yang maha penyembuh. Yang kedua, an yakuna, ya, harus menggunakan ruqyah, harus menggunakan bahasa Arab, au bima yuqalu makna, atau dengan bahasa yang bisa dipahami maknanya. Yang ketiga, asabda ahsan. Ya, yang ketiga harus diyakini ruqyah itu tidak memberikan efek apa-apa kecuali atas izin dari Gusti Allah Jalla Jalaluhu. 3 syaratnya. Ya. Tanpa ada unsur yang bisa menyeret seseorang pada praktek-praktek sihir atau bahkan praktek kesyirikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan baru. At-turuqul muharramatu fi ikhrajil jin. Cara-cara, metode-metode terlarang dalam mengeluarkan jin. Yang pertama, tariqatuz zar atau azzar. Azzar ini adalah kalau di versi terjemahannya azzar itu adalah cara dengan melampaui dosa ya, melampaui batas atau apa itu disebut? Oh iya, cara-cara penuh dosa. Tetapi azzar ini sendiri sebenarnya dalam bahasa Arab ini adalah sebuah ritual khusus yang turun-temurun ada pada adat istiadat orang-orang Arab jahiliyah dulu. Azzar mungkin kalau di Indonesia bisa diserupakan atau hampir mirip dengan tata cara ruatan. Hampir mirip seperti itu. Serupa tapi tidak sama. Proses ruatan sendiri biasanya kan ngundang dalang ya. Kalau zaman dulu tuh ngundang dalang dengan judul tertentu, lakon tertentu, supaya suatu desa itu terhindar dari bencana atau suatu keluarga itu terbebas dari gangguan gaib atau malapetaka atau bala-bala yang lainnya. Nah, azzar ini sendiri juga demikian.
Di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali menjelaskan laqad ahdatsan nasu hafalatin lam takun min da'bi salafinal awwalin. Ada sebagian manusia yang membuat suatu pesta tertentu, haflat, pesta atau ritual-ritual yang besar, lam takun min da'bi salafinal awwalin, yang belum pernah dikerjakan oleh sesepuh-sesepuh kita yang terdahulu. Salaf itu artinya sesepuh. Salafi orang-orang yang mengikuti sesepuh-sesepuh kita di zaman-zaman dulu. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, ini tidak pernah sama sekali para salafun saleh melakukan ritual tersebut untuk menggapai suatu hajat. Nah, ini dibuat-buat. Walakinnaha min mubtadi'atin hadzal zaman alladhi rajat fihi al-munkarat. Tetapi ritual azhar ini adalah salah satu bentuk-bentuk ritual peribadatan yang baru. Kalau boleh kita katakan ini hal-hal yang bid'ah, yang baru berkembang pada zaman ini, yang setan itu mengharapkan kemungkaran-kemungkaran dan kerusakan itu timbul melalui ritual-ritual baru ini. Azhar. Ya. Wal istimta'u bikatsirin minasyahawat. Ya, yang menjadikan orang-orang itu lalai dan tenggelam pada hawa nafsu mereka, pada syahwat mereka. Wa min talaqqumi hafalatiz zar al-atimah allati tuqam bi hajati shifa bi hujjati shifa'il marid wa izalati ma alamma bihi min sar'in. Ya. Dan di antara hujah mereka melakukan ritual azhar itu adalah supaya orang-orang yang sakit itu disembuhkan, dan supaya orang-orang itu terbebas dari penyakit kerasukannya, dari mara bahaya, dari malapetaka. Fayukthiru fihal fasad wa yumha fihal ihtisam. Tetapi dengan hujahnya itu mereka justru menimbulkan banyak sekali kerusakan dan kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Jadi Syekh Wahid Abdul Salam Bali betul-betul mewanti-wanti kita terhadap tata cara ritual foya-foya untuk mengeluarkan jin. Singkatnya, ritual azhar ini adalah ritual yang mencampur adukan antara laki-laki dengan perempuan jadi satu. Kalau mereka di situ membuat suatu pesta sambil berjoget satu sama lainnya, bernyanyi satu sama lainnya, sambil memukul gendang, rebana sebagai bentuk dia itu happy, have fun. Mungkin metode mereka ini mengambil dari sisi psikis manusia. Ketika manusia merasa bahagia, maka lupa akan penyakitnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, hal yang semacam ini sangat terlarang dalam Islam. Karena dalam ritual azhar itu perempuan-perempuan, khususnya perempuan yang sedang kena gangguan, dibuat sedemikian rupa seakan-akan menjadi pengantin. Menjadi pengantin itu bisa dibaca sendiri dalam kitab terjemahnya, ya. Membuat pengantin lalu dia itu ditaruh di atas onta atau di atas kuda. Kadang di atas onta, di atas kuda sambil digenjringi, sambil dinyanyiin. Lalu orang-orang yang di sekitarnya sambil joget-joget, sambil mereka itu bernyanyi, melantunkan syair, mereka nyembelih ayam, mereka
mengumpulkan banyak perhiasan, pokoknya betul-betul berlebihan. Kadang-kadang memang diakui oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, setelah melakukan ritual tersebut orang bisa sembuh, tapi hanya sebatas sehari 2 hari saja. Ya, pol-polannya seminggu, pol-polannya hanya sebulan, tapi setelahnya dia bakal kembali lagi. Makanya betul yang dikatakan oleh para penyair, salatatun tashqa bihin nadar al-ursu wal ma'tamu thumma zar. 3 hal yang dapat mengosongkan isi rumah, salah satunya adalah urs, pernikahan, al-ma'tam, apa di situ syairnya itu. Lalu yang ketiga ini adalah azar, ritual penyembuhan dengan cara yang berfoya-foya. Nah, bisa kita lihat pada fenomena yang ada pada masyarakat kita ini, orang-orang ketika dia itu hendak menolak bala, banyak sekali yang mereka mengadakan suatu sesembahan yang tidak pernah diajarkan dalam prinsip-prinsip dasar keislaman. Ada yang menyembelih kerbau, ada yang memberikan nasi tumpang. Mending nasi tumpang diberikan ke fakir miskin. Ini untuk lautan supaya tidak terjadi tsunami. Ada yang membuat apa itu namanya, berbagai macam persembahan kemudian ditaruh di lereng gunung, kemudian nanggap sebuah festival, ya wayanglah atau lengger atau yang lainnya untuk menolak bala. Nah, cara yang semacam ini justru bukan untuk mengeluarkan jin, tapi mendatangkan jin yang lebih dahsyat, lebih ganas untuk masuk ke dalam orang yang celahnya masih terbuka. Inilah mengapa kami selalu mewanti-wanti terhadap para pasien yang masih dalam keadaan yang labil, dia itu belum sembuh total, supaya tidak terlalu berfoya-foya, supaya menjauhi tempat-tempat yang di situ banyak sekali unsur-unsur kemaksiatan. Jangan ke mall dulu, jangan ke toko, ke pasar dulu, jangan nonton TV dulu, jangan main Facebook dulu, pokoknya diberhentikan dulu, dikarantina. Di situ kita fokuskan Quran sambil dihibur dengan hiburan yang sesuai sunnah Nabi SAW. Seperti apa sunnahnya? Memanah, berkuda, atau mungkin berenang, atau mungkin diajak rekreasi ke tempat-tempat yang hijau-hijau. Ini lebih bermanfaat ketimbang mencari hiburan di tempat-tempat hiburan yang tidak mendidik sama sekali. Ya, seperti itu. Intinya cara yang pertama itu cara azar, hampir sama seperti ritual ruatan yang ada di Jawa. Ini terlarang, bahkan bisa mengundang jin lebih besar lagi. Yang kedua, thariqatul istirda, cara meminta keridhaan dari jin yang ada di dalam tubuh. Wa fi hadhihi at-tariqati yaqumul mu'aliju bi istirda'il jinni sari. Metode ini biasanya dibuat oleh para mu'alij, para terapis, untuk meminta keridhaan jin yang sedang merasuk ke dalam tubuh manusia. Fayul bilahu jami'a talabatihi. Lalu kemudian dia itu memenuhi segala apa-apa yang diinginkan oleh jin yang sedang merasuk. Saya minta kopi, kasihlah kopi. Saya minta kembang 7 rupa, kasihlah kembang 7 rupa. Saya minta ayam, kasihlah ayam. Saya minta alfat, nabung dulu. Wah, jangan, ini tidak boleh. Mereka
kadang memberikan syarat-syarat tertentu ketika kita hendak mengeluarkan atau sedang mengobati saudara kita yang kerasukan. Banyak sekali jin itu memberikan syarat-syarat khusus. Mereka itu manja, mereka tidak mau keluar sebelum dihidangkan kopi. Ini tidak boleh. Saya pernah membahas dalam kitab yang lainnya, judulnya Al-Mu'alij bil Quran Baina Sihril Quhan wa Masil Jam, tentang adab-adab kita bermuamalah dengan bangsa jin yang hendak kita keluarkan, hendak kita suruh untuk keluar. Mohon maaf. Yang pertama kan harus iqamatul hujjah. Kita harus memberi hujjah. Kenapa kamu jin dilarang masuk ke dalam tubuh seseorang? Kita mesti kasih tahu, jangan langsung hajar, jangan langsung pukul, jangan langsung sembelih. Kita tak beritahu terlebih dahulu. Sebelum dia itu memberikan syarat-syarat, kita harus beritahu, kamu ini dilarang masuk ke dalam tubuh manusia. Apapun alasan kamu, walaupun kamu cinta kepada orang yang kamu rasuki sekalipun, jadi harus keluar. Kita tawarkan Islam, kita berikan nasihat-nasihat yang baik bila riswah, tanpa adanya penyuapan. Jin juga bisa disuap. Disuapnya dengan cara istirdo ini, dengan cara melakukan apa-apa yang disukai oleh jin. Jin tidak butuh kopi sebenarnya. Dia tidak suka kopi, dia tidak suka ayam. Tetapi ketika manusia betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh jin, itu sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa jin tersebut. Oh, aku berhasil mempermainkan manusia, aku berhasil menundukkan manusia dengan caraku ini. Padahal dia tidak suka kopi. Yang penting dihidangkan kopi, dia sudah menang puluhan kali lipat daripada kita. Yang hanya kopi sih, banyak syarat-syarat tertentu biasanya. Bahkan ada yang meminta surbudukon, supaya merokok dulu. Aku mau keluar, syaratnya orang yang dirasuki ini harus merokok terlebih dahulu. Walaupun memang betul setelah merokok dia keluar, tapi hakikatnya kita telah dilecehkan dan dipecundangi oleh bangsa jin tersebut. Dan celah yang ada pada saudara kita tersebut tidak akan pernah tertutup, karena bangsa jin merasa eman-eman, merasa sayang. Ketika bangsa jin keluar, ya, dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam, celah orang yang kesurupan itu bukan malah tertutup, tapi malah makin terbuka lebar. Makanya ini hati-hati. Cara-cara terlarang dalam metode ruqyah, kerugiannya bukan hanya pada peruqyah itu sendiri, tapi terlebih pada pasien yang sedang diobati. Karena cara terlarang akan membuka lebar peluang setan untuk merasuk di kemudian hari. Walaupun hanya memberikan sedikit apa yang dia syaratkan. Kemarin kita punya pasien, saya lupa dari mana. Jadi dia itu diganggu, agak seperti depresi juga, dibawa ke salah satu panti pengobatan di area Jawa Tengah. Saya tidak sebutkan di mana ya. Tetapi ketika diobati, si peruqyahnya, dalam tanda kutip, peruqyahnya bukan peruqyah beneran, itu mensyaratkan orang yang diobati ini harus habis minimal 10 bungkus rokok dalam sehari. Minimal. Ada nggak orangnya di sini? Ada nggak ya kemarin? Entah jamaah sini, entah mana, saya lupa. Yang jelas diceritakan seperti itu. Rokok setiap harinya harus habis.
Apa nggak merusak tubuh? Itu setiap hari harus. Nah ini cara-cara yang terlarang. Jin tidak bakal kabur dengan cara-cara yang semacam ini. Adapun mereka kabur, kalaupun mereka bisa kabur dan lari, itu karena setan yang bekerja sama dengan si terapis ini kastanya lebih tinggi dan lebih besar daripada jin yang sedang merasuk, sehingga disyaratkan dengan syarat merokok dulu sekian bungkus dalam seharian. Baru ketika jin yang lebih besar itu datang, jin kroco yang sedang merasuk dia akan keluar. Nah, mungkin seperti itu. Tapi ingat, jin yang lebih besar ini akhirnya nanti bisa jatuh cinta dan merasuk menggantikan jin yang tadinya jauh lebih kecil daripada dirinya. Nanti datang lagi ke dukun yang lain, disuruh syarat yang lebih gila, yang lebih membahayakan. Nanti jin yang besar ini akan keluar, dimasuki jin yang lebih besar lagi. Gitu terus-terusnya. Inilah kerugian di atas kerugian. Tidak ada untungnya berobat sama dukun. Makanya cukup bagi kita, pelindung kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa ahyanan yatlubu minhu dzabhul hayawan. Kadang-kadang bangsa jin yang merasuk meminta syarat kepada kita untuk menyembelih hewan-hewan tertentu. Ayo sembelih itu ayam cemani misalnya. Sembelih dulu baru nanti aku keluar. Toh nyatanya mereka tidak akan keluar. Mereka cuma ngerjain manusia aja. Ada yang menyuruh aulat sudahat, ada juga yang menyuruh supaya manusia atau laki-laki, bukan perempuan, seorang laki-laki memakai emas. Memakai emas untuk laki-laki justru menambah madarat dan bahaya setelahnya, dan menjadikan jin lebih mampu untuk menguasai sistem kerja organ tubuhnya, membuat jin lebih mudah menguasai saraf-saraf dan urat-urat yang ada di tubuhnya, karena emas itu hakikatnya merusak saraf laki-laki bukan perempuan. Au ghairiha minal umuril muharramah wa qad ra'aitu hadza katsiran, atau cara-cara yang lainnya yang cara itu diharamkan secara syariat, dan aku Syekh Wahid Abdul Salam Bali telah melihat kejadian cara-cara tersebut banyak terjadi di sekitaran kita. Di Mesir aja banyak, apalagi di Indonesia lebih banyak lagi. Mesir pun banyak cara-cara aneh untuk mengeluarkan jin. Di Indonesia lebih banyak lagi. Pasien Mas Rahmat ya, salah satu tim saya di Arsada, ini juga jinnya agak bandel. Dia berhasil menipu satu RT ditipu. Mereka semuanya menggunakan thariqatul istirqa ini. Bah, kamu minta apa untuk keluar? Ini tidak boleh kita. Biasanya kan seperti itu ya, dukun-dukun itu. Pengennya apa supaya kamu keluar? Ini namanya thariqatul istirqa. Ini sangat dilarang. Dan bahkan peruqyah-peruqyah syariah, saya lihat kebanyakan ada yang seperti itu. Mohon maaf, sebagiannya ada yang seperti itu. Kamu minta apa supaya kamu mau keluar? Ini sangat terlarang dan membahayakan akidah. Walaupun nantinya dia itu meminta sesuatu yang seakan-akan sesuai dengan syariat Islam. Contoh, pasiennya Mas Rahmat dan Pak Irawan, ya Banyumas ya, di Banyumas. Sebelum keluar, jinnya itu mensyaratkan kepada keluarganya, aku mau keluar, tapi dengan satu syarat, kumpulkan orang satu RT, bacakan Yasin. Akhirnya mereka mengumpulkan orang, satu RT dikumpulkan semuanya, membaca surat Yasin dalam satu tempat untuk ngobatin orang yang sedang kesurupan itu. Setelah selesai membacakan surat Yasin,